Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Semoga hidayah petunjuk Allah, rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah, ma'rifat Allah selalu menyertai kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, manusia agung yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Agung, pemimpin besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, seorang Nabi, seorang Rasul yang kecintaannya terhadap keluarganya tidak melebihi kecintaannya kepada umatnya. Dialah Nabi kita, Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba beliau yang insya Allah tetap diberikan kecintaan, mahabbah untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Semoga kita termasuk bahagian dari umat beliau yang senantiasa diberikan keistiqomah, rela berada pada baris dan garda terdepan untuk membela sekaligus memperjuangkan warisan yang telah beliau tinggalkan kepada kita. Dan semoga kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk menangkap seekor kerang? Bagaimana caranya untuk menangkap seekor monyet? Konon, cara yang paling sederhana untuk menangkap seekor kerang dan seekor monyet adalah dengan menyiapkan stopwatch yang memiliki ujung leher yang tinggi, sempit. Kemudian stopwatch itu diikatkan dalam ikatan yang kuat di tanah ataupun yang bisa menjaga ikatan tersebut
Kemudian di dalam stoples itu ditaruh buah-buah, baik itu pisang, apel, dan sejenisnya. Taruh di tempat yang kira-kira kera atau monyet itu akan datang mengambil. Diamkan beberapa waktu, sampai akhirnya ada seekor kera dan seekor monyet mencium dan melihat ada pisang di dalam toples itu. Kemudian naluri binatangnya akan datang untuk memenuhi hajatnya, yaitu makan, mengisi perutnya agar ia kenyang. Maka yang dilakukan oleh monyet atau kera tersebut sudah bisa kita bayangkan. Karena leher stoplesnya itu sempit dan meninggi, maka sang monyet dan kera hanya perlu untuk mengulurkan tangannya mengambil buah yang ada di dalam stoples tersebut. Namun alangkah sayang, alangkah malang, ketika buah sudah dia dapat, ketika buah sudah digenggam oleh tangannya, sang kera dan sang monyet tersebut tidak bisa melepaskan diri dari stoples tersebut. Tahu kenapa? Karena tangan sang monyet dan sang kera menggenggam buah-buahan yang hendak dia bawa pergi untuk dia makan. Sebenarnya sangat mudah buat sang kera dan monyet tersebut untuk bisa melepaskan genggaman, sehingga akhirnya dia tidak tertangkap. Namun sang monyet dan sang kera begitu enggan, begitu berat, tidak rela untuk melepaskan pisang yang sudah ada di genggamannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tersebut saya ingin mengajak kita semua hadirin yang ada di sini untuk merenung sejenak. Kurang lebih seperti itulah potret kehidupan kita di dunia ini. Meski tidak digambarkan bahwasanya kita sebagai seorang kera yang sedang menangkap, yang sedang mengambil seekor pisang, namun khotib ingin berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kita semua. Begitu sulitnya kita melepaskan keinginan, kemelekatan terhadap sesuatu yang begitu amat kita cintai dalam hidup. Untuk seekor kera di cerita tadi, maka buah-buahan itu adalah sesuatu yang begitu amat dia cintai, begitu amat dia rindukan. Dia berjuang, mencari, berjalan, bahkan perlu untuk berkorban hanya untuk mendapatkan pisang yang akan dia makan. Namun buat kita bisa jadi yang melekat itu bukan pisang, yang melekat, yang kita pegang, yang kita genggam, yang kita pertahankan, bahkan perlu nyawa kita korbankan untuk itu. Bisa jadi berupa kesenangan-kesenangan dunia yang kita inginkan. Bisa jadi yang kita genggam itu adalah harta kita. Bisa jadi yang kita genggam itu adalah tabungan kita. Bisa jadi yang kita genggam itu adalah logam mulia kita.
Bisa jadi yang kita genggam itu adalah anak istri kita. Bisa jadi yang kita genggam itu berbagai macam atribut dunia yang begitu amat menyilaukan kita. Sampai terkadang kita lupa ada waktunya, ada kadarnya. Sesuatu yang ada di genggaman dan melekat pada diri kita mesti kita lepaskan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang menyakitkan, meskipun terkadang menyedihkan, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita mengumpulkan, kita jaga, kita kembangkan usaha kita, bisnis kita. Namun ada waktunya Allah meminta kita untuk melepaskan gawahnya hanya 2,5%. Ada waktunya Allah Subhanahu wa taala meminta kita enggak banyak, hanya 1 ekor kambing yang bisa kita belanjakan dengan harta yang kita miliki. Karenanya hadirin, bagaimana cara kita untuk bisa melepaskan keberkatan terhadap semua itu? Yang pertama, mulai saat ini kita perlu menyadari bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Demi Allah, tidak akan ada yang abadi dalam kehidupan kita. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, puluhan tahun, suatu saat akan kita tinggalkan dan ia akan menjadi warisan anak cucu keturunan kita. Rumah, mobil yang sudah kita bangun dengan megah dan sudah kita beli dengan kemewahan, demi Allah akan kita tinggalkan. Istri, anak-anak, cucu dan keturunan kita pun demikian. Ketika ajal sudah datang, demi Allah akan kita tinggalkan semua. Lalu kalau kita sadar bahwasanya semua itu akan kita tinggalkan, kalau kita tahu sepenuh hati bahwasanya semua itu tidak akan kita bawa mati, kenapa kita perjuangkan sesuatu yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupakan sesuatu yang akan kita bawa mati dan akan kita bawa menuju perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang abadi itu adalah amal ibadah kita. Yang abadi itu adalah yang kita masukkan. Baru saja kita masukkan tuh di dalam kotak-kotak amal itu yang abadi, hadirin. Yang abadi itu adalah yang 2,5% kemarin kita zakatkan, itu yang abadi. Yang abadi itu nanti kambing, sapi yang akan kita korbankan dengan ikhlas terbaik, itu yang abadi. Terkadang karena syaitan, namun terkadang karena bisikan-bisikan, karena nafsu, itu yang melupakan dan melalaikan kita.
Harta kita akan menjadi racun kalau harta yang dititipkan oleh Allah tidak kita pergunakan dengan baik dan tidak kita kelola dengan sungguh-sungguh untuk syiar perjuangan agamanya Allah, untuk membantu sarana-sarana di mana agama Islam itu tegak, syiar-syiar Islam itu berkumandang. Anak-anak kita demi Allah, anak-anak kita yang kita besarkan akan menjadi beban ataupun keuntungan kita nanti di akhirat, tergantung bagaimana cara kita mendidik dan membesarkan. Apakah selama ini kita didik, kita besarkan untuk kenal dengan Allah, untuk kenal Nabi-Nya Rasulullah SAW, untuk kenal tentang bekal yang akan dibawa, atau alhamdulillah mereka lebih kenal dengan selain Allah, selain Rasul dalam kehidupannya? Apakah anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang ketika kita wafat akan keluar lantunan doa-doa indah dari lisannya, ataupun malah bertengkar untuk memperebutkan harta warisan yang semuanya akan ditinggalkan? Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya untuk melepaskan kemelekatan itu, sadari yang pertama, tidak ada yang abadi. Yang abadi yang kita bisa bawa pulang adalah amal ibadah kita. Yang kedua, bagaimana cara kita agar mampu untuk melepaskan kemelekatan itu adalah mulai saat ini dengan sekuat tenaga ya kita berupaya untuk mengeluarkan itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarkan, kalau saatnya sudah keluar, mesti keluarkan, nggak usah ditahan. Kalau kita yakin yang dikeluarkan di jalan Allah akan diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat. Tidak ada investasi yang terbesar, tidak ada investasi yang terbesar kecuali kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perniagaan yang paling menguntungkan kecuali kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan ragu, setan yang membuat kita ragu, hawa nafsu yang membuat kita bimbang. Dan dengan kita melatih untuk mengeluarkan yang begitu sangat kita cintai, kita sayangi, maka pada saat itu kita akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kepunyaan Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada yang ada di sini sekarang. Titipan hadirin. Yang repot itu ketika kita diberikan titipan, kita sebagai orang yang tidak merasa dititipi, tapi sebagai pemilik, itu Allah menitipkan kepada kita harta, pangkat, kekuasaan, kekayaan, jabatan, itu dititip. Tapi yang membuatnya berat karena titipan itu merasa kita miliki, titipan itu merasa kita punyai. Itu sebenarnya pangkal masalahnya. Karena yuk, sebentar lagi mendekati Hari Raya Idul Kurban. Yuk,
yang berniat coba lihat tabungannya, komunikasi ke istrinya, ke anaknya, keluarkan, berikan yang terbaik untuk Allah. Insya Allah Allah akan gantinya menjadi yang terbaik. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita, anak-anak kita, cucu keturunan kita, Allah karuniakan hati yang mampu untuk mulai saat ini melepaskan kemelekatan dari sesuatu yang begitu sangat kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya diri kita ini adalah Ibrahim dalam kehidupan kita. Yang mesti mampu untuk melepaskan apa-apa yang kita cintai, yang membuat semua itu merupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah tidak menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tapi sejatinya Allah memberikan pesan kepada Ibrahim agar mampu untuk menyembelih kepemilikan terhadap apa-apa yang dia dicintai, yang dikhawatirkan, yang dimilikinya itu membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kurban adalah sarana yang tepat untuk membuktikan rasa kecintaan kita kepada Allah. Karenanya jangan sia-siakan momentumnya, berikan yang terbaik. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ya Rabbuna bil adli wa
anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha